Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Surat Ali Imran ayat 51. Surat 3 ayat 51. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim bersama. Alhamdulillah, saya lihat masjidnya ini gagah betul ini masjid ya, walaupun belum jadi semuanya tapi sudah kelihatan gagahnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada takmir masjid dan kepada masyarakat sekitar sini. Kita insya Allah ikut memakmurkan masjid ini dengan melaksanakan taklim. Kita ingin membahas satu doa yang paling penting yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita bertanya, apa sebenarnya doa yang paling penting dalam hidup kita ini? Banyak juga orang yang tidak menyadari. Dia pikir Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah doa paling penting, doa sapu jagat namanya. Pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di dunia baik, di akhirat baik, dan mudah-mudahan terhindar dari api neraka. Itu sudah doa yang untuk sementara ini dianggap oleh sebagian orang doa yang paling penting. Kita ingin sampaikan bahwa sebenarnya doa yang paling penting itu Allah letakkan di tengah-tengah Ummul Kitab Al-Fatihah. Di tengah-tengah Ummul Kitab Al-Fatihah itu, sehingga doa itu kita baca kalau kita sholat minimal 17 kali sehari semalam kita baca ya. Belum lagi di sholat-sholat sunnahnya bisa sampai 20-30 kali sehari semalam kita ulang-ulang saja doa itu. Saking pentingnya doa itu. Apa doa itu? Bagaimana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kita bertanya, kira-kira belum ke lurus jalan kita ini? Sudah ke lurus atau belum? Kok setiap saat pagi subuh kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Siang nanti zuhur kita bilang ihdinas siratal mustaqim minimal 4 kali. Kemudian asar minimal lagi 4 kali. Barusan kita sholat asar itu setiap rakaat sholatnya kita baca Al-Fatihah. Ada kalimat di sana apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nanti maghrib lagi kita baca lagi 3 kali minimal. Kalau sama sholat sunnahnya lagi jadi 5 kali. Kalau sama tahiyatul masjidnya lagi jadi 7 kali. Masya Allah. Isya lagi kita baca lagi 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. 4 kali minimal. Kalau sama sholat sunnahnya jadi 6. Kalau sama tahiyatul masjidnya jadi 8. Kalau sama sholat witirnya jadi 11. Ada juga orang yang sholat witir habis isya kemudian sebelum tidur dia sholat witir. Kalau dia bangun sholat tahajud 11 rakaat sendiri dia sholatnya. Baca ihdinas siratal mustaqim. Belum kelurus jalan kita ini. Tentunya insya Allah sudah lurus. Hanya saja
belum betul-betul lurus. Kalau istilah orang Sumbawanya itu ya lurus ti bro. Lurus begitu-begitu ya ala kadarnya, sekedar lurus-lurus saja. Tapi untuk menjadi betul-betul lurus, kita cari terus mana yang sebenarnya lurus jalan itu. Maka kita ngaji-ngaji setiap waktu, setiap saat kita pengajian-pengajian itu, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan jalan kita ini tetap lurus dan istiqomah, mustaqim, lurus, tetap lurus jalan kita ini. Jangan sampai kita melenceng. Karena apa? Setiap saat, setiap menit, setiap detik berpotensi kita untuk bisa bengkok jalan kita itu. Walaupun sekarang kita sudah merasa lurus, sebentar lagi tahu-tahu bengkok. Apalagi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti itu yusbihul mu'minu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi hari orang beriman itu masih beriman, sore-sore tahu-tahu sudah kafir. Masya Allah. Atau ada orang yang sore-sore kafir, besok pagi tahu-tahu sudah beriman lagi. Sore-sore beriman, tahu-tahu besok pagi sudah kafir. Masya Allah. Ya. Saking mudahnya antara iman dan kafir itu. Ya. Sekarang kalau antara iman dan kafir saja begitu mudahnya, apalagi antara lurus dan agak bengkok. Enggak bengkok betul-betul, enggak, cuma agak bengkok dikit. Ya. Betulkah kamu lurus? Oh ya, insya Allah lurus ini. Cuma ya kadang ada bengkok-bengkok sedikit lah, itu masih bengkok dia. Maka setiap saat kita bilang ihdinas Shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ini penting betul. Terus kita bertanya, mana jalan yang lurus itu? Dulu saya pernah sampaikan, jalan lurus itu berjamaah. Wah, belum nyambung Ustaz. Bagaimana maksudnya berjamaah jalan yang lurus itu? Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu berarti tunjuki jamaah yang benar. Mana maksudnya itu? Kok belum nyambung Ustaz? Sekarang mungkin kesempatannya kita terangkan lebih detail lagi. Kalau kita lihat firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa bunyinya tadi? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Dan bahwasanya Allah itu Rabbku dan Rabbmu, maka beribadahlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang lurus itu. Artinya kamu betul-betul menjadi abdinya Allah, tidak menjadi abdi lain-lain, mengabdi tunduk patuh sama Allah. Fa'budu, menjadi abdinya Allah. Ya, kita menjadi abdinya Allah, tapi ada abdi lain-lain juga, jadi si kita belum lurus. Kalau hanya menjadi abdinya Allah, baru lurus betul. Itu pun setiap saat masih berpotensi untuk bisa bengkok. Maka setiap saat kita bilang ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ayat ke-52-nya, kalau tadi ayat berapa? 51. Ayat ke-52-nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana jalan yang lurus itu yang ditempuh oleh Nabi Isa dan para sahabatnya.
Nabi Isa dan para sahabatnya itu bersatu semuanya berjamaah di bawah pimpinan Nabi Isa. Ya. Kemudian Nabi Isa berkata, wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, bahwasanya Robku dan Robmu sama. Ini jalan yang lurus. Tetapi Nabi Isa merasakan kekufuran pada kaumnya. Maka Allah cerita, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka ketika tatkala Isa alaihissalam merasakan ada rasa-rasa kekufuran di antara sahabat-sahabatnya ini. Ini umat saya ini sudah bersatu, musuhnya sudah dikalahkan, sudah bersatu dia di bawah pimpinan Nabi Isa. Tapi kok rasa-rasanya ini kok seperti Islam juga bukan, kafir juga bukan. Ya. Mulai terasa, kata Nabi Isa. Sekarang ini yang dirasa oleh Nabi Isa itu ada kalanya kita rasakan sekarang ini. Kita melihat saudara-saudara kita orang beriman itu, kita bilang Islam, tapi kok terasa sepertinya bukan Islam. Rasa-rasanya. Ya, coba bayangkan. Katanya Islam, tapi kalau kita undang pengajian tidak berani, takut datang pengajian. Tapi katanya Islam, kok terasa seperti bukan Islam gitu loh. Ya. Ada juga yang takut sholat, mau datang ke masjid itu takut sholat, takut kena virus barangkali. Orang Islam kok takut datang ke masjidnya? Ih, aneh. Maka kita merasa ini Islam atau bukan Islam ini? Ya. Kok takut sekali? Kita bilang bukan Islam, ya Islam. Wow, siap mati dia katanya untuk Islam. Tapi kalau kita bilang Islam juga, kok begitu modelnya? Kalau kita bilang dia Islam, dengan aturan Allah dia tidak mau tunduk. Tapi dengan aturan yang dibikin oleh manusia, patuh sekali dia. Aturan Allah nanti belakang-belakang. Aturan yang dibikin oleh manusia, aturan bukan dari aturan Allah, tunduk sekali. Ih, katanya Islam, tapi kok seperti bukan Islam modelnya. Nah, ketika umat itu kondisinya seperti itu, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Berkata Nabi Isa, siapa yang mau menolongku kepada Allah, yang mau menjadi penolong agama Allah ini, siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Orang Hawariyun bilang, oh kami mau menolong agama Allah. Berkata orang-orang Hawariyun, persaksikan kami ini beriman. Ya, dipersaksikan dulu itu, dibaptis orang itu. Betul kamu mau menjadi hamba Allah, menolong agama Allah? Mau menolong atau sekedar menjadi hamba Allah tapi tidak menolong agama Allah? Maka yang mau menjadi penolongnya maka dibaptis.
Sekarang orang yang beriman diperintah lagi oleh Allah di dalam surat 61 surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong Allah. Kamu hanya sekedar menjadi hamba Allah atau menolong agama Allah. Kalau kamu sekedar menjadi hamba Allah, nanti dulu. Yang diperlukan sekarang ini yang mau berjuang untuk agama Allah. Siapa yang bersedia, maka kita ajak dia bersatu berjamaah seperti yang diajak oleh Nabi Isa dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa dulu. Nah, sekarang pengikut-pengikutnya Nabi Isa masih bersatu enggak dia? Masih. Ada pemimpinnya enggak dia? Ada. Namanya apa pemimpinnya? Paus. Paus. Yang mau menolong agama Allah, maka kita ajak bersatu. Ada pemimpinnya, namanya khalifah. Mau ndak menolong agama Allah di bawah kepemimpinan khalifah itu, mau apa ndak? Kalau orang yang beriman tentu dia bilang, wah ya kita mau. Tapi kalau orang yang tidak mau, maka kita bertanya, ini kalau saya mau bilang tidak beriman, jangan-jangan salah. Kalau kita bilang beriman, kok tidak mau menolong agama Allah? Maka para sahabat semuanya, kita mengajak semua orang yang beriman, mari bersama-sama kita peduli kepada agama Allah ini, ketika banyak orang yang sudah mulai tidak mau peduli. Tidak peduli. Kalau diajak ada konser, ada musik, ada kafe, ada undangan makan-makan, peduli, semuanya datang rame-rame. Ada artis datang berbondong-bondong. Tapi kalau ada pengajian, enggak peduli. Maka kita mohon betul-betul sama Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus ini, ya Allah, jalan yang lurus. Betulkah kita ini seperti apa yang kita bilang sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Betulkah kita ini betul-betul dari hati kita minta kepada Allah jalan yang lurus itu? Ya. Kalau betul, maka di dalam surat Al-Kahfi surat 18 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi surat 18. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mengajak, menyeru, berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mereka betul-betul berharap ridha Allah, berharap karunia Allah, tidak diharapkan lain-lain, bukan dunia yang dia kejar. Dan jangan sampai
Jangan sampai hatimu itu terpedaya. Terpedaya hatimu itu oleh orang-orang yang bergelimang dengan keduniaan. Kamu ingin dapat dunianya, jangan. Jangan kamu ikut orang yang hatinya dilalaikan dari mengingat Allah, tidak ingat sama Allah. Jangan. Sekarang kalau kita betul-betul sebenarnya ya di dalam kampung kita ini ya maaf ngomong, lihat semua orang di kampung kita ini, coba sebut satu-satu namanya, mana orang yang lurus, mana orang yang bengkok, itu Bapak tahu. Ya. Ada di kepala kita, maka begitu disebut namanya situ, oh ya itu lurus orang itu. Begitu disebut namanya, wah itu bengkok orang itu, tidak beres dia. Tapi ya karena dia yang berkuasa sekarang, apa boleh buat. Nah, tahu kita mana yang lurus, mana yang bengkok itu. Kalau mau, maka ikutlah orang yang lurus, jujur. Tidak bisa bohongi diri sendiri, itu tidak bisa. Tahu kita, satu kampung kita ini, kita tahu semuanya, mana orang lurus, mana orang bengkok, mana orang pantas diikut, mana orang yang cuma cari dunia saja tidak pantas diikut, pembohong, penipu, pembual, ngomong tidak karu-karuan. Tahu kita kalau kita betul-betul mau mengikut jalan yang lurus. Tahu kita siapa teman kita yang lurus itu, kita tahu. Kalau mau, maka apa? Jangan sampai ketika kita bersedekap sudah begini, kemudian dengan suara merdu kita atau di dalam hati kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Langsung dipukul kepala kita sama malaikat. Bohong kamu, mana apa? Bukan kamu minta apa jalan yang lurus, sekedar kamu baca-baca saja. Tidak betul-betul kamu minta jalan lurus, penipu kamu, ngomong sama Allah minta jalan yang lurus, jalan yang lurus kelihatan di depan matamu, kamu tidak mau ikut. Jangan sampai digitukan kita sama malaikat. Sebab kita ini setiap hari malaikat ada mengikuti kita. Dia tahu kita ini betul mau ikut jalan yang lurus atau tidak betul, itu dia tahu. Maka kita ingin mengetuk hati setiap orang yang beriman, bahwa sebenarnya kalau kita betul-betul minta jalan yang lurus, maka kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang lurus jalannya. Dan orang-orang yang lurus jalannya itu adalah orang yang bersatu di bawah tali Allah. Semuanya yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yang bersatu dalam tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai. Maka lihatlah persatuannya orang yang beriman itu. Ikutlah bersatu bersama orang yang jalannya lurus itu. Ikut berjamaah bersama-sama, bersama orang yang kita yakini bahwa jalan dia adalah jalan yang lurus. Walaupun setiap orang pasti ada kelebihan, ada kekurangannya, tetapi kita tahu kalaupun dia bengkok, berapa besar bengkoknya daripada lurus itu. Sebab lurus itu, kalau kita bilang ini dari Bertong sini ya, SMA 1 Taliwang itu di mana? Kalau kita tanya orang di sini, bagaimana kita bilang? Lurus saja ini, betul? Lurus saja terus, nanti sebelah kiri jalan, betul? Ya, betul Ki. SMA 1 Taliwang. Kalau di depan masjid sini ada orang tanya, di depan jalan umum, Pak, di mana SMA 1 Taliwang? Apa kita bilang? Lurus saja. Ya,
lurus saja, nanti di sebelah kiri jalan. Sebelum pertigaan sana itu ya, sebelum pertigaan di ujung sana itu belok kanan, belok kiri. Sebelum itu lurus saja, nanti sebelum pertigaan ada SMA 1 Kaliwang di sebelah kiri jalan. Betul? Sekarang saya tanya, kalau kita pasang sudah setang sepeda motor kita lurus, kira-kira sampai atau nabrak kita? Nabrak. Kenapa? Bukan yang dimaksud lurus itu lurus begitu, enggak. Lurus artinya ikuti jalannya yang lurus itu. Kalau dia ada tikung sedikit ya nih ikut, jangan kemudian. Paham maksudnya? Ya. Betul ke lurus-lurus betul-betul? Enggak, ada tikung-tikung sedikit tapi tetap lurus ikuti jalan. Jangan kemudian kita paku Belanda kaku-kaku. Katanya lurus itu ada tikungan sedikit. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu lurus itu tidak keluar dari jalan ini. Hadza siratum mustaqim, ini jalan lurus. Tapi kalau sudah belok kiri, menikung ke kanan, ke kiri, ke kanan, itu sudah tidak lurus. Tapi jalan ini sampai sana itu walaupun dia ada miring-miring sedikit tetap namanya lurus. Ya. Nah, kita ini kalau menilai seseorang, wah itu orang itu lurus. Apa istilah desa dita lurus turu? Bukan begitu yang dimaksud itu. Maka ndak bisa kita nilai orang 100% harus pas betul-betul, ndak. Orang itu ada lebih ada kurang, tetapi tetap di atas jalan, tidak keluar dari jalan. Itu intinya. Jangan kemudian masalah kecil-kecil kemudian dibilang ini bengkok, ini tidak lurus, ini enggak. Maka kita orang yang beriman itu betul-betul tahu siapa yang berada di jalan yang lurus itu. Mari kita bersama orang yang jalan yang lurus itu. Dan kita bilang sama Allah betul-betul dari hati kita, ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus itu. Mana jalan yang lurus? Saya mau ikut ya Allah jalan yang lurus itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persatukan kita semua. Kita berjalan di jalan yang lurus. Tidak kita peduli cacian makian orang, tidak peduli, pokoknya kita lurus saja. Ya. Kita berjalan di jalan yang lurus ini, tidak kita memaksa orang harus lurus seperti kita, tidak. Kalau orang tidak mau, silahkan. Kamu mau bengkok, silahkan. Jangankan kita mau paksa, Allah saja tidak paksa. Allah bilang apa? Faman sa'a falyu'min, faman sa'a fal yakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Allah kasih jalan, maka kita tidak boleh paksa. Cuma kita kasihan kalau ada yang sudah tahu jalan yang lurus tapi dia tetap bengkok, itu kita kasihan. Maka kita ajak bersama-sama, ayo mari kita bersabar bersama di jalan yang lurus ini. Wasbir nafsaka, seperti disebut dalam surat Al-Kahfi tadi. Sabarkan jiwamu di jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus ini ya ada sih gelombang-gelombangnya juga. Ada gelombang-gelombangnya, ada kerikil-kerikil tajamnya, ada naik turunnya. Ya, ada macam-macamnya juga. Maka disitulah kita harus bersabar, insya Allah. Inilah dia yang disebut ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat itu? Alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin, dari nabi-nabi dan orang-orang siddiq, syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan kalau orang berteman dengan mereka, bersatu padu dengan mereka, itu adalah orang yang punya sebaik-baik teman. Insyaallah saling bela, saling kita menguatkan, saling tolong menolong, saling bahu membahu, insyaallah sampai kita mendapatkan surga insyaallah. Semoga Allah tunjuki kita jalan yang lurus ini selalu, dan Allah bimbing tangan kita di jalan yang lurus ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Berikutnya kepada jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi, atau mungkin masalah-masalah lain di luar materi tadi, jadi masalah apa saja yang